Yes, saya podcast. Welcome to my guys. Ya. Hari ini kita ada di mana nih? Di Cafe Gudang. Kopi apa kafe sih? Cafe Gudang. Cafe Gudang. Ini tempat yang sangat spesial nih di bukan di pusat kota ya, tapi di kayak pinggiran. Apa namanya? Countryside. City side. Ini kayak misalnya orang-orang yang ada di pinggiran kota tuh malas ke Denpasar, ke Jalan Arjuna gitu. Iya. Bisa lariannya bisa ke sini. Emang kenapa Jalan Arjuna sih? Banyak dengan PS. Iya. Banyak Lagian Jalan Arjuna jauh. Buat yang tinggal di Dharma Saba kan jauh jadinya. jauh. Iya kan? Sekali. Yang buat yang tinggal di Gianyar jauh. Itu. Jadi kita sekarang ada di mana namanya, di Cafe Gudang. Bener banget. Bagi yang bosan dengan kafe yang serem-serem namanya. Contohnya? Maksudnya apa tuh? Itu yang ada di Jalan Arjuna itu. Oh iya. Maksudnya ada opsi lah gitu loh. Jalan Arjuna di Jogja kan maksudnya. Iya, Ada Jalan opsi Arjuna di kalau Jogja. itu penuh kita bisa Iya. ke sini. Iya, Betul benar sekali ya. sekali. Ya tapi worth it lah dengan tempatnya seperti ini ya. Iya benar Cafe Gudang. Dan Gudang. sekarang kita sudah tidak bertiga saja. Kita sekarang bersama dengan Salah satu pengusaha. Jangan dibilang pengusaha juga. Bukan, enggak mau dibilang pengusaha. Apa Pengusaha dong? Kita belum sukses sayanya. Ini artis. emang namanya pengusaha harus artis. sukses. Kalau Emang pengusaha tidak boleh miskin. Entar, Juga? entar kalau sukses aku mau ikut seminar jadi pembicara lah. Oh. Enggak lah. Karena kan pembicara karena di podcast kan. Iya. Pembicara kan nggak harus di seminar ya kan? Heeh. Iya. Oh, direkam ini ya? Iyalah. Oh, masuk TV nih ya? Masuk TV. Mama. Dan sekarang kita sudah bersama dengan 3 orang founder dari Lapisan Artisan Sandwich nih. Apa itu Ada lapisan clapnya artisan? dong, clap. Apa itu lapisan? Lagi dong ya, lagi template yang tadi dipakai lagi. Apa itu lapisan artisan? Langsung banget nih, definisi banget nih langsung. Waduh. Apakah itu kue lapis? Bridgingan kalian mana nih? Jadi Mana nih? ya lapisan artisan itu adalah sandwich. Iya. Bukan kue lapis. Bukan Apalagi rainbow cake, bukan. Bukan burger tapi sandwich. Kan udah jelas kan namanya sandwich, jelas ya. Jadi sekarang kita sudah lagi. Sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol nih bersama 3 orang founder dari Lapisan Artisan. Iya. Yang sebenarnya kalau kalian perhatiin ini udah ada di display nih kan? Iya, ini ada nih. Iya, ini sandwichnya nih. Mungkin bentuknya mulai agak berbeda kan? Bentuknya agak berbeda tapi namanya sandwich. Sandwich. Iya. Definisi sandwich yang seharusnya tuh seperti ini. Iya, Menurut benar. Wikipedia. Iya. Waduh, menurut Wikipedia. Kita adalah penemu sandwich Iya. di dunia. Iya. Subway itu meniru kita. Oke. Wow. Betul sekali itu ya. Kembali lagi, setiap statement tanggung jawabnya oleh siapa yang bicara. Oke. Kita hanya memediasi di sini. Iya, iyo. Nanti kalau misalnya ada yang pengen tahu nih siapa yang ngomong, ya ntar kita cantumin tuh di IG-nya tuh di Di captionnya ya, Iya. di captionnya. Siapa tahu bener kan sebenarnya. Iya, siapa tahu benar. Kan ditunggu klarifikasi aja. Iya. Kan biasa gitu. Siapa buat tahu kalian- kasus dulu. Siapa tahu kalian pengen makan rujak, pesan sandwich. Ya, Kalau kalian pengen di Pacanto, pesan sandwich. Aku mah tinggal aja akunnya kalau ada masalah. Iya. Tinggal bikin kayak klarifikasi. Ya. Aku ini mental illness. Waduh. Oke, sekarang kenalan dulu deh kali ya. Ya. Kenalan dulu nih. CEO-nya ada siapa aja nih? The man behind lapisan artisan. The man and the woman. Yes. The human The human behind. The human of the year. Siapa aja nih? Siapa nih? Halo semuanya. Ciela lu Ciela. apa sebutan teman-teman pendengar kalian ini? Apa, man? Podcast Mas ya. Sahabat sandwich. Sekali lagi saya ingetin perbedaan podcast Mas dengan podcast Jumat Malam adalah podcast Mas lucu. Podcast Jumat Malam tidak lucu. Podcast Mas itu terkenal orangnya. Iya. Berarti saya harus kesana lo promotnya tuh. Iya, Iya, Ayo. benar. Bisa di forward kok. Ntar hasil podcast ini kita kirim ke sana kok. Omes, Angganggok. Oke, siapa nih yang lagi? Yang bicara ini Adi Iswara. Adi. Sebenarnya kita ini kerja kolektif sebagai founder karena memang
lebih ke dana sih, lebih enak cuk-cuannya gitu. Iya. Kolektif itu bahasa keren. Bahasa kerennya ya, bahasa Kerennya dari sebenarnya rabutan ya. Iya. Lebih ke ramean, cuk-cuan karena tidak mampu untuk pendanaan. Iya. Pertama saya Adi Suara sebagai salah satu founder dan ownernya juga. Wah. Ya. Saya mengurusi bagian bisnis plan dan sebagainya macamnya untuk penjilat lah istilahnya. Humas. Hubungan Mas-mas. nggak dapat lucunya lagi. Iya. Hubungan masyarakat ya. Hubungan mas-mas. Ya, yang sebelah saya ada Juli, sebelah lagi saya ada Zola. Iya. Mau dioper nih? Iya, Ini. boleh. Kita pengen denger Boleh, suaranya. kasih dong, colek-colek dikit loh apa. Iya. Oper. Humas nih gimana sih? Kalau di Adi kan ada humas tadi, ini sekarang Berarti ada Juli Humba berarti. kan cewek. Iya. Oh iya, Humas, Boleh, Humba. boleh. Iya boleh. Juli. Halo, Iya, saya halo. Juli. Iya. Saya di bagian akunting dan delivery. Akunting Waduh. dan delivery. Jadi akunting dan delivery. Wow, Iya. sangat menjelaskan, sangat menjelaskan. Gak maunya aku nerangin, cuman kan kayak itu tugasnya dia gitu. Gini Iya, jadi guru jelas, Wir. jelas, jelas. Jadi matematika itu adalah matematika. Iya benar. Gimana caranya biar nggak miskin? Ya jadi kaya. Terus di sebelahnya siapa terus? Sebelahnya nih ada. Halo, kenalin saya Zola. Zola. Oh yo, saya salah satu founder dan juru masaknya sih di sini. Oh, Oh, jadi iya, yang ngurus iya. masak, ngurus gininya ya Ya berarti. untuk ngurus Benar, menu, benar. untuk buat konten. Nah itu saya sih. Nah, itu bukan saya. Ini Oh iya. buat konten. Bingung kemana tadi? Dia kan buat konten nih. Ini kalau misalnya ada yang ejek-ejek lu balas dengan karya gitu. Balas dengan karya ini. Karya. Bukan, kalau di sini balas dengan sandwich. Tapi sandwich ini termasuk karya seni enggak sih menurut kalian? Ya apapun itu bentuknya, apapun yang dibuat dari hati itu karya seni sih menurutku. Iya, keren. Makanya namanya lapisan artisan kan. Iya. Artisan. Kita nggak tahu yang masak ini SDS. Apa tuh? Saja desain. Iya, sarjana desain. Oh itu artinya. Iya. SDN. Kayak masih SSN ya. Udah kita berdua aja lah ngobrol. Nggak ngerti, ya udahlah ya. Maaf ya. Jadi Zola adalah yang gini ya. Waduh, Creative kreatif director. director. Yang masak ini nih. Yang dari masak. sebelah sini. Bukan bungkusnya, dalam bungkusnya. Ini Yang bertanggung jawab bentuknya sandwichnya seperti ini ya. Iya. Iya, benar. Dan ini nih, pertama yang aku penasaran adalah kenapa sandwich? Kenapa? Iya. Belakangan ini kan arak-arakan loh. Arak-arakan lagi. Minuman beralkohol lah yang dijual-jual kan. Koktail. Koktail apalah itu. Terus kenapa kalian kepikiran sandwich loh? Kayak di Banjar lo pengennya mabuk nggak jadi kenyang, Kle. Emang Nah gini awalnya kalau sandwich tuh kenapa Adi dia? Iya. Thank you guys. Thank you. Iya kan sesuai gini. sesuai Job job desk. Yang menjilat kan Ya. ini si Adi. Oke, kenapa kita milih sandwich? Ya pertama, kembali lagi dasarnya untuk kenapa kita berbisnis itu dulu ya. Iya. Awalnya karena semua pada akhirnya karena pandemik ini beralih ke bisnis ya. Oh, Antara iya, bisnis. iya, 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 Selain iya. pariwisata yang selama ini kita Andal-andalkan. kan karena pandemik Iya. ini hancur. Nah, kita di sini juga ikut terjun di bisnis sektor lain selain pariwisata, yaitulah makanan. Nah, dan tadi pertanyaannya kenapa milih sandwich ya? Iya. Iya. Karena di awal kita bukan bosen sih, tapi pingin sesuatu yang berbeda. Bukannya edgy atau edgy gimana. Iya, Kebetulan yang lain aku lihat pada buat rice bowl macam yang sulit-sulit lah untuk masaknya. Sementara kita si pinter masak gitu loh, si pinter masak untuk itu gitu loh, untuk traditional food seperti itu. Kita mikir, yuk lah kita buat yang beda yuk. Ya akhirnya tuh ting gitu. Oh, sandwich. Sandwich. Kayak ini belum pernah dimakan oleh masyarakat Ya di sini makanya ya. kan bisa dibilang di dunia pencipta sandwich ya kita. Waduh. Iya, betul Kembali juga. lagi gitu loh. Iya. Iya. Waduh. Adi Suara. Subway, Iya. Subway, untung kalian tutup. Adi Nggak jadi Suara. di sini. Dunia halu. Ya udah sekalian pencipta podcast juga
Iya, bukan Jumat malam ya. Kita ya. Jadi kita awalnya itu ngobrol-ngobrol terus direkam, kita kepikiran ini namanya podcast. Iya. Gila. Gitu jadi. Karena Spotify ngontak kalian ya. Iya. Ide Tapi bagus kita kalian. tolak. Iya, Tolak. kalau nggak percaya coba cek aja di Wirapedia. Iya. Ide bagus kalian betul. Ini ide bagus Trina Wahyu, ini ide bagus Wira. Iya sih bener. Oh gitu. Ide bagus. Plesetan. Iya, benar. PJ. Jadi gini ya, sebenarnya pemicu utamanya adalah boosternya itu pandemi, keadaan. Iya. Iya. Seberapa berpengaruh sama si keadaan kalian pandemi ini? Jujur Apa? untuk pendapatan reguler mungkin ya. Aha. Jujur berkurang sih. Heeh. Apalagi Juli Zola juga faktornya kan karena freelance ya, model freelance itu kan butuh customer dan sekarang lagi ekonomi lagi lanjut, berarti kan selama nggak ada customer ya nggak ada duit gitu loh. Tapi untuk saya kebetulan alhamdulillah masih kerja kantoran kan, masih stabil lah, oke lah gitu. Masih stabil tapi berkurang tapi stabil. Jadinya tercetuslah kita, ayo kita buat untuk pendapatan harian lah biar nggak mengganggu Pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan kita loh, biar untuk untuk beli rokok, beli sebagainya macam. Ya tercetuslah makanan. Ayo buat sandwich ya, biar ada buat beli sandwich. Oh iya. Betul. Beli sandwichnya merek lain lagi. Iya. Ayo kita jualan sandwich biar bisa beli sandwich dari lapisan. Dan kenapa kita juga nggak ikut himbauan coaster untuk Wow. Nggak, bukan himbauan ya, maksudnya melegalkan arak, maksudnya ya kembali lagi kepada kultur ya. Saya sangat menolak untuk menjual itu, takut durhaka lah saya. Gitu. Ada background keluarga juga ya. Anti alkohol lah. Oh, gini. Mencari segmen yang ada soalnya juga. Saya tidak suka alkohol, tapi alkohol yang suka saya. Wah. Saya juga tidak suka alkohol. Iya sih, tapi emang Yang bayar. tentukan itu di tengah lo. Masih gini ya, marginal sekali ya. Jadi tapi ya juga sih. Belakangan aku juga merhatiin jual-jual makanan yang emang rice bowl yang kayak gitu-gitu, mimian, habis itu kue-kuean, sandwich sih masih jarang. Iya. Masih jarang banget. Dan mungkin ini yang pertama deh yang ku tahu. Yang ku tahu ya. Yang ku tahu ya. Yang ku tahu yang pertama. Yang menu utamanya sandwich gitu kan. Iya, yang menu utamanya saya biasa kalau ke mana kafe mana gitu sandwich tuh bukan bukan main gini ya, bukan main menunya kan, bukan yang ditonjolinnya. Sedangkan di sini beda lagi, Cuk. Kalau kita bisa lihat, kalau biasanya setauku sandwich tuh pakai roti tawarnya. Roti tawar terus dipotong kan bersegitiga gitu, kan bersegitiga gitu, kan bersegitiga gitu. Tapi ini beda ya, ini bukan roti tawarnya, ini apa nih namanya nih? Yang atas nih. Roti baget. Roti baget. Roti. Pernah nggak Ge makan? Coba ya tuh dulu. Oh, itu yang tuna. Coba Cuk. Kayak ngingetin sama memek enggak? Aku nggak boleh makan tuna. Nah, ibumu maksudnya. Coba Ki makan dulu deh. Aku yang makan nih. Iya. Oke. Sebenarnya juga untuk tujuan kita buat ini khususnya untuk sandwich ya sandwich adalah ingin ngasih tahu sih kita ada sebuah lifestyle yang namanya makanan seperti ini gitu. Kita kan tujuannya selain lifestyle emang ingin mempermudah customer untuk mengisi gizinya dengan mobilitas dia yang tinggi. Dia kerja pagi butuh dengan timing yang pas, tapi butuh sarapan yang kompleks secara gizi. Bukan soal pingin dibilang makanan sehat ya, bukan. Tapi secara nilai keseluruhan ada didapat dari makanan tersebut, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya. Iya. Semua ya pasti. Bener sih. Sekali tangan makan hap gitu. Buat teman-teman yang orang-orang yang mobilitasnya tinggi ya. Benar. Ya, yang paling praktis ya kayak handly food gitu lah. Yang bisa dipegang digenggam gitu makanannya terus langsung dicocol gitu aja ke mulutnya gitu langsung dimakan gitu. Buat teman-teman yang mobilitas tinggi, terutama juga sandwich menurutku ada rekomendasi yang bagus buat teman-teman yang pengen punya diet bagus. Dicocol ke mulut. Apa? Dicocol ke mulut. Oke, mulai disgusting. Tapi bener sih, buat teman-teman yang memperbaiki dietnya sih iya bener. Apalagi teman-teman yang mengurangi nasi kan. Cari karbohidratnya ya di luar nasi ya roti. Diet bukan berarti kurus ya, bukan kurus tapi pola makan ya. Iya, pola makan. Jadi ya mungkin
Setauku diet itu adalah pola makan. Jadi kalau kalian mau bukan menurunkan berat badan ya, mungkin efek dari mengganti pola makan bonus itu ke berat badan gitu. Boleh. Tapi setauku diet itu adalah pola makan. Jadi kalau misalkan mau punya pola makan yang lebih sehat ya, menurutku sandwich ada rekomendasinya. Karena kalau kalian lihat komposisinya, kalau kalian komposisinya di sandwich itu tadi, ini ada roti pertama karbohidrat kan, benar kan? Habis itu dalamnya tuh ada saladanya, sayur. Which is ada mineralnya lah. Iya. Habis itu vitaminnya juga. Iya, vitamin, ada tomat, ada telur, ada daging, proteinnya itu. Jadi kayak misalnya sekali hap itu udah ada lebih dari 4 nutrisi yang ada di sana. Rekomendasi menurutku sih. Ini jadinya bisa jadi alternatif menu dietku ya berarti ya. Bisa jadi. Selain rokok gudang garam ya. Iya, itu masuk di diet mana ya? OCD. Iya, biasanya sih aku kayak gitu. Setelah dipotong-potong bisa jadi lagar minum lagi. Oh iya, wah. Ya, sangat efisien banget. Ya kreativitas masyarakat ya. Iya. Pengennya untuk minum, ya terserah yang penting belinya di kita. Biar agak fancy lah, lagar minum pakai sandwich kan. Cocok aja sih. Tapi kalau selain ngomongin gini sih, ngomongin sandwich ya udahlah. Sandwich adalah benar-benar rekomendasi buat teman-teman yang mau perbaiki dietnya. Iya. Yang ku penasarin dari seorang orang yang bergerak di UMKM nih ya, bilanglah pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha muda gitu. Di masa pandemi ini yang strugglingnya tuh di bagian mana sih kalian? Ada nggak sih kalian punya pengalaman kayak ribet ngurusin sesuatu, mungkin konflik internal atau gimana gitu? Ada cinta lokasi gitu. Kita sempat talak 3, hampir cerai kita. Talak di pengadilan. Kurang sih. Oke. Iya nggak apa-apa. Saya tidak expect itu jokes sih sebenarnya. Saya tidak expect itu jokes. Semua hal, semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada tantangannya kan. Apalagi untuk sesuatu yang baru. Dan untuk kita sih sebenarnya kembali lagi untuk bisnis plan yang saya buat, kita pasti untuk awal pasti benar-benar jor-jor. Kalau jor-joran bisa dibilang ya maksudnya memakan spend money lah untuk nih coba kita brainstorming coba kita kasih sampel untuk gimana reaksi masyarakat, reaksi teman-teman lah dulu ya. Yang itu untuk awal selain kita mengeluarkan biaya tersebut. Dan setelah kita publish sudah kita fixkan, struggling berikutnya adalah mencari customer kan tentunya. Iya benar. Ya. Benar. Tentunya untuk mencari customer kan di zaman sekarang kan kita nggak, kalau kerja keras sangat perlu, tapi selain kerja keras kan perlu namanya kreativitas. Gimana cara kita untuk mendapat customer dengan cara selain sebar flyer dan sebagainya macam. Kerja cerdas ya. Tapi itu kita coba implementasikannya walaupun kita nggak, istilahnya bukan ngasih tahu, bukan nasihat ya, tapi ini nasihat kita juga. Ya strugglingnya di situ, mencari customer di awal. Apalagi mayoritas kita masih nasi-nasian ya. Iya, betul. Belum populer lah makanan pokok. Makan siang pakai roti itu belum populer. Ya kita sebar ke teman-teman yang punya followers banyak. Ya standar lah seperti yang zaman sekarang lah gitu. Itu awal, tapi alhamdulillah setelah itu ada beberapa customer yang mulai nanyain. Mulai ada respon positif. Dan yang saya incer untuk awal tuh kan repeat ordernya, berarti kan orang cocok sama makanan kita. Kadang kalau untuk teman-teman yang mesen sekali mungkin lebih ke respect ke kita ya, ke teman untuk pertama kali bantu-bantu. Tapi yang kita incer di awal dulu tuh adalah ya repeat order. Iya. Berarti alhamdulillah cocok gitu. Ya seperti itu sih untuk starting awalnya. Ya sih benar sih. Menurutku juga kalau misalnya bisnis makanan selain nasi ya, menurutku ya tantangannya itu membuat mengenalkan cara baru buat terutama orang Indonesia, orang Bali buat mungkin makan siang itu ada pilihan selain nasi, apalagi yang buat teman-teman yang mobilitasnya tinggi kan, ini handle food kan, dipegang terus langsung dimakan gitu bisa, jadi nggak perlu piring, nggak perlu piring, nggak perlu sendok, garpu, jadi bisa sambil kerja pun bisa. Nah, aku lagi penasaran nih ngomong tentang makanannya juga nih, aku pengen ngobrol sama Zola nih, Zol. Ini sandwich ini kan kayak yang masak nih, Zol. Iya. Produk sandwich ini adalah ide yang propose ke teman-teman berdua ini, apa adalah kesepakatan bertiga? Apa dari nih ide jual sandwichnya? Awalnya sih kalau kita buat sandwich tuh kayak makanan yang kita bisa buat. Maksudnya yang kita bisa masak. Jadi yang benar-benar kalian kuasai ya? Ya, benar-benar kita kuasai. Nah, untuk pemilihan kenapa
kita buat sandwich ya kita brainstorming bertiga apa sih untuk saat ini nih yang belum ada, yang belum dibuat sama orang-orang. Terus biar nggak mainstream juga sih. Bener, gitu sebenarnya. Bener. Gini juga. Apa namanya kan kebetulan Ki juga yang masak nih Zol. Ya. Kalau misalnya kita bicara sandwich, kayak sandwich emang bukan makanan yang populer dimakan, tapi banyak orang udah tahu gimana bentuk visualnya kan sandwich. Ya, benar. Dan komposisinya mungkin udah tahu, mungkin orang bikin sendiri di rumah juga bisa gitu. Ya, benar. Yang membedakan dari sandwich lapisan artisan ini sama sandwich yang kita tahu sebelumnya itu apa? Kan masukin signature kalian nggak sih? Mungkin ada komposisi yang berbeda gitu. Apakah apakah ada taste yang kalian tonjolkan di sandwich kalian? Apakah dengan tangannya Zola itu bisa beda rasanya? Iya, apakah dengan keringat-keringat itu biasanya kan kalau orang Bali tuh dakin ini mau basah, dakin lima ini mau basah lah. Kalau tangannya Zola kotornya beda, bisa beda rasanya. Iya, konon kata kotoran tangannya Zola tuh katanya bisa ngobatin COVID katanya. Iya. Konon kabarnya. Konon kabarnya. Ponari. Itu batu nyet. Ponari. Itu gimana Zol? Apa tadi sebenarnya? Waduh lupa. Apa tadi sebenarnya? Itu yang membuat perbedaannya signature apa, maksud taste seperti apa yang kalian tonjolin di sini? Oh, kalau untuk dari segi visual lah, kita pakai roti yang berbeda loh. Kita pakai roti baguette. French baguette. French baguette. Ya, tahu nggak French baguette yang roti yang panjang yang itu ya. Panjang itu. Nah, itu kita pakai. Nah, untuk isiannya kita eksplorasi sendiri loh. Dari dagingnya, terus dari saladnya yang kita pakai, terus yang paling kita highlight ini dari mayones sama sausnya sih. Mayones sama saus. Jadi itu mayones sama saus berarti emang kayak racikan sendiri. Ya, benar. Soalnya kita kalau kita ya bisa dibilang berani jamin lah kalau diadu sama yang lain tuh jelas. Kita nih masih di atas beda, lah. Masih beda gitu. Ada signature-nya ya. Ya, ada rasa yang berbeda untuk di sandwichnya kita gitu sih modelnya. Untuk saat ini variannya ada apa aja, Zol? Nah, variannya di sini baru 3 sih. Ya, yang pertama yang kita keluarin tuh ada chicken tick. Chicken tick itu pakai daging ayam. Daging ayam. Ya masih standar lah sandwich tuh. Original lah ya. Originalnya. Habis itu kita yang kedua tuh ada El Diablo. El Diablo aku sempat nyobain tadi. Pedes banget tuh kan ya? Oh iya. Nice. El Diablo tuh denger-denger gini kalian ya? Signature kalian ya? Ya benar. El Diablo tuh signature kita yang kedua. Dan itu ya lumayan mendapat respon yang baik dari masyarakat. Best sellernya bisa dibilang best sellernya. Bisa dibilang best seller sih. Gara-gara kan kita buat saus sendiri tuh El Diablo namanya. Nah itu mungkin di lidah masyarakat tuh bisa diterima. Jadi kita, pas banget ya berarti ya. Ya udah kita jadi signaturenya kita tuh. Nah, terus yang ketiga nih ada menu baru yang kita buat dengan daging yang berbeda, pakai tuna. Tuna mayo. Oh ya, mungkin ada yang nggak makan daging. Misalnya daging berkaki loh gitu, misalnya daging kaki 2, kaki 4, ikan gitu kan. Ada opsi lain lah untuk makan ikan. Ikan nggak pakai kaki ya? Nggak tahu aku kan ikan. Kok di rumah aku ikannya ada kakinya? Ikan ayam, ikan kambing. Besi, oh iya bener. Ikannya apa di rumah ayam? Kok nggak pakai kursi roda ikannya? Wow. Aduh, mulai berbahaya. Jadi ada sesuatu dan sinetron yang kalian tawarin ya? Ya benar. Buat teman-teman yang mau merasakan itu. Nah, itu tadi El Diablo tuh signature-nya. Itu ada proses kreatifnya tuh gimana tuh? Proses kreatifnya itu kayak ya lumayan banyak kita untuk percobaan, tambah ini, kurang ini, terus. Selama percobaan tuh ada yang masuk rumah sakit gitu nggak? Alhamdulillah nggak ya. Wah ya. Soalnya kan kita coba-coba terus nih. Soalnya kan kalau kita buat sausnya doang, kita cobain sausnya enak. Tapi kalau kita combine sama yang semuanya tuh, mungkin rasanya sausnya tuh menurun atau enggak lebih menonjol. Nah, biar sama-sama balance, kita nyoba untuk dalam satu hidangan tuh loh. Nah, kita explore-nya di situ sih. Untuk kita buat saus atau dari mayonesnya juga.
gitu. Sampai dapat rasa yang pas ya berarti ya. Ya benar, soalnya kan kita nggak semata-mata cuma mayonesnya doang yang enak, terus sama sausnya doang enak. Tapi yang kita Jadi kan karena ini sandwich ya harus gara-gara makan bareng-barengan ya. Benar, Tapi kalau misalnya ada makan sandwichnya pisah-pisah gimana? Boleh nggak? Nah itu kan tergantung selera masing-masing ya. Itu bener. Kira nasi Padang, nasi lah ada beda-bedain loh. Coba tahu nih lo masih ada yang kayak aku suka sandwich tapi kayak mencampur nasi ya gitu, rotinya tak pisahin dulu. Campur nasi. Bisa. Bisa. Yang makan durian pakai nasi cuma dia aja loh. Pakai pepaya juga nggak? Biasanya sih. Oke. Jadi iya berarti yang gini sih yang poin yang gue dapetin tuh adalah dalam bahkan teman-teman mungkin bisa lihat sandwich itu adalah produk yang sederhana kelihatannya ya. Tapi membuat produk yang sesederhana ini ada proses kreatif yang nggak sederhana, cuy. Iya kan? Maksudnya taste-nya tuh sedetail itu mereka perhatikan gitu loh. Iya. Membuat signature-nya. Prosesnya panjang banget ya. Iya, prosesnya panjang banget. Jadi, itu kenapa mereka berkolektifan. Jadi nggak asal numpuk-numpuk gitu berarti. Nggak asal numpuk-numpuk. Soalnya kenapa kita baru ngeluarin 3 menu saat ini? Ya kita belum berani kita ngasih menu yang lain untuk di masyarakat. Mungkin menurut kita itu masih belum pas untuk kita keluarkan. Jadi kita masih brainstorming terus untuk ngeluarin menu yang baru. Kalau boleh tahu bocorannya nanti di kedepannya ada tambahan apa sih namanya isian daging apa sih? Nah, apakah ada varian yang sedang di-keep nih? Iya, ada pasti. Masih dirahasiakan ya? Daging titan gitu apa? Daging apa? Enggak. Daging titan. Kalian ngomongin apa sih? Titan itu apa? Shingeki no Kyojin. Enggak tahu. Boku no Pico tahu aku. Waduh. Berarti masih ada varian yang masih digini kan ya? Masih secret gini, secret. Tapi kita kasih bocoran sih kayak mungkin nextnya kita buat yang versi lebih vegetable-nya. Lebih vegetarian. Ya, untuk dagingnya tugas ya? Dan ada juga yang bener-bener meat. Meat lover. Itu termasuk dengan bagetnya juga daging. Udah termasuk pokoknya dia. Pokoknya berarti gini coy, berarti lapisan artisan ini sudah menuju gini dia, maksudnya produk yang semakin ceruk menurut kita itu kayak ceruk. Enggak tahu. Yang makin buah. Ya, maksudnya semakin spesifik apa? Buah. Itu tarik sih semongko. Oh, busway. Iya tahu aku. Saya langsung belokkan segitu loh, gitu. Nah, maksudku ceruk itu adalah semakin ya segmen ceruk Bali. PJ sekali lawakannya ya. Tuh di Gianyar ceruk, Cuk. Di Gianyar ceruk. Oh, celuk. Nih celuk, Cuk. Aduh ya Allah. Colokin maksudnya gue colokin. Gara-gara ceruk. Nah, maksudnya kayak pembelinya tuh misalnya kan misalnya customer tuh bisa dibagi-bagi loh. Ada yang suka original. Kalau misalnya ada yang pengennya daging doang, ya mereka akan benar. Provide itu. Kalau misalnya ada yang vegan, mereka akan provide itu nanti. Jadi tunggu aja di lapisan artisan. Wow. Soalnya lebih mungkin kedepannya ini lebih segmented orangnya yang suka daging, ya udah kita keluarkan ini ya sama memperluas gini sih. Iya benar. Dia ekspansi gitu. Ada gini nggak rencana bikin agama nggak? Pemuja sandwich terbang gitu. Apa? Kalau Ramal udah ngomong random nih anjing memang. Pemuja sandwich. Enggak, itu nama fans customer tetapnya namanya pemuja sandwich terbang. Mungkin. Buat kalian pemuja sandwich terbang ya. Iya. Bisa. Kita bisa ada agama pakai ini. Gua tahu ada. Aduh, bangsat Rabadi. Wow. Aku penasaran nih, di tengah-tengah ini kan ada cewek nih. Satu nih. Harus ditanya dong. Aku mau nanya yang si Juli nih. Kok bisa kamu terjerumus ke dunia gelap seperti ini? Halo. Jul. Halo. Tadi kan kau bilang tugas gini, job deskmu itu adalah hitung-menghitung dan antar-mengantar. Itu kenapa cewek yang menghitung-menghitung tuh? Jadi aku bisa terjerumus ke dalam lingkaran ini. Itu tuh karena menurutku lapisan artisan ini udah kayak keluarga ya. Wow. Yang broken home.
Aku butuh sosok ibu, ibuku sudah tiada. Iya dimasukin lagi. Ayo bagi-bagi kalian kaum wanita yang memiliki sifat keibuan. Iya, betul banget. Dan di antara kita berenam cuma Adi aja apa? Siapa? Dia. Adi. Oh, pas banget berarti. Iya benar-benar. Terus gila Jul, kenapa Jul? Kok bisa terjerumus Jul? Iya, karena lapisan artisan itu emang udah aku anggap seperti keluarga dan aku pingin biar lapisan artisan ini akuntingnya itu lebih baik lagi gitu. Teman-temanku buta aksara semua. Sebenarnya untuk Juli awalnya kita sebenarnya kita yang pengen Jul masuk Jul. Gimana? Jul, masuk yuk. Masuk gimana tuh? Manajemen kita. Oh, gitu. Jul, masuk yuk. Masuk. Kita nih berantakan sekali. Wah, butuh dirapikan. Kemana-mana ya? Rapikan maksudnya pencatatannya, accountingnya, ataupun segala hal yang berhubungan dengan nafsu kita. Dalam arti gitu. Aku yang pegang uang, aku pengen ini, dia nahan. Dari atas. Nahan. Iya benar. Benar kan dari atas. Benar. Jadi jangan di uangnya ingat gitu. Dia sebagai controlling lah gitu. Kita butuh dia sebagai merapikan accounting sebagai macam karena sebelumnya emang kita berantakan sekali dalam hal manajemen keuangan dan sebagainya. Balik lagi ke Juli. Tapi gini Jul. Ini aku penasaran kali nih. Mungkin ini di luar lapisan artisan ya. Jul punya pacar kan Jul ya? Punya. Nah, ini kan kita berbisnis dengan cowok-cowok nih Jul. Ya. Cowokmu gimana Jul? Kebetulan cowokku juga bersahabat sama mereka. Oh gitu. Dan kita sering meeting bareng. Wira juga pacaran sering bersahabat sama sahabatnya Wira. Oh ya. Gimana? Dia. Bukannya jadi seperti ini kalau bersahabat ya jadi kayak Jul jangan sama dia, aku lo sahabat jadi aku tahu dia busuk-busuk loh. Karena dia sahabatku. Berarti nggak ada masalah untuk hubungan gitu ya? Nggak pernah. Dan untuk kalian berdua juga kayak jomblo sih nggak masalah. Kalau kayak gimana Zol? Berarti aman. Zola jomblo. Adik. Kalau saya orang tua saya support, bapak saya support sekali, tapi kalau ibu saya nggak tahu ya. Waduh lagi ibunya. Terus berarti pacar support ya? Cukup suportif ya? Soalnya gitu Cuk, biasanya nggak usah di bisnis aja deh ya. Iya. Di pertemanan nongkrong aja kalau misalnya cewek nongkrong sama cowok-cowok biasa jadi masalah. Iya. Apalagi kalau bisnis sering ketemu kan, pasti jadi curiga. Jomblo gitu. Iya kan? Pasti ada curiga, tapi kayak aman Jul ya? Sejauh ini sih aman. Aman ya. Nah, kita nggak ganteng, jadinya bukan opsi jadinya untuk selingkuh kan ya. Berarti cowoknya nggak pernah kena terpengaruh film-film bokep barat gitu berarti ya? Nggak pernah berarti ya? Aman berarti kan? Emang kewir. Aman sekali. Kebetulan servisnya bagus. Waduh, servis Dipuji ini live loh, pekerjaannya dipuji live maksudnya pekerjaannya gitu kan. Aduh, mana otaknya? Servisnya bagus atau ya beneran jadi customer service ya? Nggak, aku mikirnya kok kayak dia ngomongin bulu tangkis nih. Wah. Bisa. Aku tidak mengerti, aku tidak ikut. Tapi benar Cuk, misalnya background masing-masing kan juga bisa menentukan seperti apa mereka bekerja nanti kan. Kalau misalnya ujung-ujungnya nanti terjadi sesuatu terus pacarnya Juli ribut ya pasti berantakan juga. Karena sulit emang. Kita sih di mulut bisa aja bilang aku bedain kok yang mana namanya pertemanan, yang mana namanya bisnis bisa aja. Tapi pada nyatanya waktu kalian ngelakuinnya ada slack dikit sama gini, gak mungkin gak kepengaruh lah ke bisnis. Kok kalian tuh ini kan pertemanan dulu nih ya? Ya pertemanan dulu. Iya kan ini pertemanan dulu nih. Kalian tuh gimana sih cara mensiasati kalau misalnya nanti ada yang clash, ada yang misalnya ini dua orang misalnya Juli sama Adi setuju sama ide ini terus Zola enggak, padahal Zola sebenarnya ngotot banget sama idenya itu. Kalian gimana tuh cara dealnya? Gini sih kalau kita udah sama-sama dewasa juga ya. Ya saling profesional lah sama masing-masing individu tuh kayak kita belajar lagi dari awal tuh loh kayak gimana cara beda-beda ini itu. Terus misalnya kalau ada masalah pun ya emang harus diobrolin, jangan didiem-diemin gitu biar nggak jadi omongan di belakang kan. Iya. Gitu sih. Misalnya kalau nggak suka ya bilang nggak suka, kalau suka ya udah gitu loh modelnya. Iya benar, soalnya ya itu yang paling fundamental. Soalnya gini Cuk, aku percaya ya ada temen yang asik kayak ajak nongkrong, yang ngajak ngobrol itu belum tentu temen yang asik buat berbisnis tuh nggak sih?
belum tentu. Iya. Karena kalau kayak mau berbisnis sama teman, kayak harus gini loh, berbisnis sama pertemanan tuh jauh beda, Cok. Apalagi udah ketemu uang. Gak bisa wah. Makanya di kita ini motong dikit dari Tugus. Kita karena tujuan kita bisnis, walaupun teman dekat sebagai macam, kita bakal tahu resikonya bakal seperti itu. Pertama, kita sebelum membuat bisnis ini, kita sudah istilahnya kasarannya hitam di atas putih. Istilahnya walaupun bisnis ini bukan bisnis gede, tapi setidaknya ada dasar apa yang kita harus lakuin dan apa tidak boleh kita lakuin. Maksudnya kalau kita seperti ini bakal gini. Pembagiannya bagaimana, begini. Kita sudah atur, kita sudah omongin itu di awal, di intronya. Iya. Biar ntar itu sebagai batasan kalau kita ada masalah-masalah gimana, misalnya jeleknya kita pisah, setidaknya sudah istilahnya adil lah gitu pembagian dan sebagainya macamnya. Omongin di awal intinya gitu. Itu sebenarnya sih kalau masalah bisnis ya, sesahabat apapun, seintim apapun itu, entah itu bapak sekalipun, orang tua sekalipun, berbisnis ya emang harus hitam di atas putih menurutku ya. Karena ya itu sebagai landasan ke melakukan sesuatu, ya istilahnya apa yang kita boleh lakuin lah gitu. Bisnis ya bisnis. Tapi kalau emang selek-selekan ya tetap musyawarah lah. Misalnya ada keputusan apa, tetap musyawarah ya kan, kita bertiga jadinya ada bisa untuk skor misalnya 2-1, 2-1, 3-0 kan gitu istilahnya gitu. Kita pakai musyawarah sih. Makanya Iya. Kebetulan. Ya, tapi sebenarnya itu juga sih sebenarnya. Menurutku saran loh, kalau misalnya kayak ada di organisasi atau apapun, kalau misalnya mau voting ya, usahakan jumlahnya ganjil supaya cepet ketahui pemenangnya. Kalau genap susah. Susah kalau misalnya pas seimbang loh. Jadi kalau misalnya ganjil itu mempermudah nanti di votingnya, pasti akan ketahuan siapa yang menang, siapa yang kepake, yang banyak suaranya itu kepake idenya. Berarti kayak emang kalau misalnya emang harus ada yang suaranya lebih dominan, harus bersikap dewasa juga gitu kan berarti kan. Iya benar. Dan mereka udah mengaplikasikan dengan baik kan. Terbukti jadi nih produknya kan sandwichnya. Mungkin terpakai Jumat malam bisa seperti itu ya. Jadi kita menyelesaikan masalah tidak dengan alkohol lagi ya. Iya, dengan ngobrol. Iya, jadi kayak kita kan ada masalah selesaikan pakai alkohol, ntar bangun ya, mari masalahnya apa ya? Sangat tidak. Lupa. Karena kalau kita kan ada masalah kita ngomongin di podcastnya. Iya. Enggak, kita kan kalau solusinya memecahkan masalah, nambah masalah. Iya, dengan masalah baru. Jadi masalah sebelumnya tuh kelihatan ini lo kecil masalahnya. Ntar ada masalah besar, lagi bikin masalah yang lebih besar gitu. Biar masalah yang itu lebih kecil kelihatannya. Bener sih. Tapi sejauh ini kita berjalan untuk sandwichnya ini baik-baik aja sih. Kebetulan juga kita bertiga itu kan punya kesibukan masing-masing. Dan kebetulan juga aku, Juli, Zola, dan Adi itu juga saling backup sebenarnya. Sebenarnya itu sih kunci pentingnya. Kita juga kita nggak pernah nutupin apapun. Kalau misalnya kebetulan aku lagi kuliah dan memang lagi nggak bisa banget, kadang Adi yang backup. Begitu juga kadang Zola, kalau Zola lagi nggak bisa banget, kita yang backup berdua. Yang penting intinya komunikasi sih. Benar. Kalau misalnya nanti Zola nggak bisa, yang masa berarti antara kalian berdua. Iya. Berarti di sandwich ini sudah ada ya, berarti apa namanya sih kayak patokannya, standarnya ya. Iya. Dan maksudnya mereka bertiga juga paham dengan kerjaan masing-masing. Jadi misal kalau satu keteteran bisa saling bantu. Iya. Maksudnya biarpun Juli tugasnya sebenarnya lakunting sama delivery, kalau misalnya disuruh bantu masak juga bisa. Iya, bisa gitu. So di sandwichnya nggak begitu dimakan, merasa angka gitu. Gimana sih yang buat? Bukan ya. Rasanya perhitungan sekali. Rasanya perhitungan sekali. Benar. Tapi kalau misalnya teman-teman ini mau mesen ini artisan tuh bisa dengan cara apa nih? Pakai menyan, pakai telepati gitu ya, telepati untuk menghubungi kita ya standar planet bumi lah. Wow. Dengan Instagram kita ada untuk konten-konten kita, visual-visual tentang menu-menu kita ada di Instagram @lapisan_artisan. Lapisan.artisan. Dan untuk menghubunginya bisa via DM atau sekaligus lewat nomor ada di tinggal langsung dicek aja di sana ya. Cek sana ada nomornya. Kalau mau lebih dekat dengan kita bisa atau enggak dengan
mau kerja sama apa, kolaborasi apa, bisa dengan nomor tersebut. Kalau misalnya aku punya tempat kayak kafe gitu, nanti pengen biar sandwich kalian itu ada di kafeku, bisa nggak? Ya bisa, kebetulan dulu 2 bulan lalu kita juga kerja sama dengan kedai kopi juga, coffee shop untuk kerja sama istilahnya kolektif bareng-bareng lah, bareng-bareng menjualkan produk masing-masing lah dengan paket khusus lah. Tentu bisa. Oh, ayo silakan Semeton Coffee Shop yang tidak ada menu sandwichnya, biar tidak kopi aja. Bisa. Untuk sekarang kita fokusnya emang di delivery dulu karena untuk istilahnya tes pasar lah, tapi emang dari dulu emang tes pasar gitu. Tapi untuk sekarang ya kita memperluas. Berarti kan PO ya? Pre-order. Tapi pre-order kita ya selama hamil 1 jam kita masih bisa. Hamil 1 jam masih bisa. Ada 3 kloter sih setiap hari. Pertama kloter jam 12, yang kedua kloter jam 3, yang ketiga adalah kloter jam 6. Enggak sampai hamil 2 hari itu kan? Bisa kok. Bisa hamil 2 hari. Tapi dibuatnya enggak hamil 2 juga. Dibuatnya ya hari itu juga gitu. Enggak perlu gini kan, tes swab sama PCR. Wow. Tempat saya bukan bandara ya. Bukan. Tapi konon kabarnya makan sandwich lapisan itu bisa memperbaiki gini paru-paru sih. Misalnya. Ya kalau sambil ngenting rokok sekalian ya. Sih ya, sekalian ngenting rokok. Sekalian biar masuk. Iya, benar-benar juga ya. Benar sih, ini bisa bikin berhenti ngerokok. Kayak mau makan kan berhenti ngerokok dulu. Oh iya sih benar. Iya benar. Si ada ya sambil ngerokok bukan sandwich ya. Si ada. Coba tunjukin tuh Gus. Nggak bisa dong. Untung ada visualnya sekarang. Iya. Kayak berhenti ngerokok, makan, ntar udah kelar makan ngerokok lagi. Iya. Berarti gini ya, yang kutangkep tuh adalah sekarang kalian fokusnya di PO delivery order lewat Instagram. Habis itu berarti karena kalian pernah juga naruh-naruh gitu kan di kedai kopi, berarti nggak nutup kemungkinan teman-teman nanti bisa temuin produk lapisan artisan tuh di kedai-kedai kopi lain. Coffee shop atau enggak, pokoknya yang ingin bareng-bareng gini lah, bareng-bareng cuan lah. Oh iya benar, buat teman-teman yang punya angkringan, yang punya kedai atau punya angkringan. Kedai tempat kedai bermain TikTok, mencari harta karun, bermain TikTok tuh. Kalau zaman sekarang kan kolaboratif lah, tujuan kita lah cross market loh. Oh iya. Itulah istilah kerennya cross market. Kita dapat marketnya dia dapat marketnya kita gitu. Sekarang kan gini sih, musimnya bukan kompetisi tapi kolaborasi ya. Iya benar. Buat teman-teman, contoh misalnya sekarang kolaborasi juga dengan Kopi Gudang. Kan di Kopi Gudang. Iya, ini masuk masuk. Gudang sekali rasanya. Ketawa-ketawa setelah kita masukkan. Coba. Anjing kayak di gudang kayak saja. Sumpah nih. Aku enggak bisa. Oke. Terakhir nih. Biasa nih kan kalau tutup-tutupan kalau ada yang promo-promo pasti gini pertanyaannya. Ya sudah penutup. Wow. Iya, sudah penutup. Buat teman-teman nih misalnya, buat kalian yang bertiga nih ya, nanti kalian bertiga yang keluarin statement, kenapa teman-teman yang nonton ini atau dengerin ini wajib nyobain yang namanya lapisan artisan sandwich? Karena enak. Pertama dari saya sebenarnya ini adalah sebuah opsi. Kalian mau nyoba opsi lain dibanding makan nasi atau hal-hal yang lumrah pada umumnya di Bali dan di Indonesia. Kayak wajib sih untuk sandwich coba istilahnya diet, bukan diet dalam arti yang Tugas bilang tadi lah, diet adalah pola makan istilahnya mengatur pola makan kembali karena emang sandwich itu kita menjanjikan bukan sehat ya, tapi menjanjikan kompleksnya nutrisi dalam sandwich tersebut. Karena juga kalau berlebihan jadi nggak sehat juga ya. Intinya kan gitu. Iya. Dan juga market kita kan untuk orang-orang yang punya mobilitas tinggi. Iya benar. Ini sangat cocok lah, menurut kita cocok untuk kalian-kalian yang punya waktu istirahat kurang. Iya. Dan kalian butuh nutrisi sambil kerja atau apa, bisa sambil lah kalau kata sambil tidur bisa nggak aku? Karena kadang-kadang aku agak susah milih antara tidur dan makan. Tidurnya sendiri apa berdua?
tidurnya biasanya. Ada tidurnya berlapis-lapis Iya, juga. berlapis-lapis biasanya. Kayak kodok ya. Wow. Iya. Wow. Akhirnya aku bisa memilih waktu tidurku. Wah, karena ada sandwich ini. Waduh. Aku tidak perlu nyari di Google lagi cara tidur 8 jam dalam waktu 2 jam aja. Kok Kayak suara ya. Sibuk sekali. kok arahnya bisa ke sana sih, Nyet. Ya intinya itu saya, tapi dan soal rasa, insya Allah rasa minimal aman lah untuk rasa aman. Kan kembali lagi ke selera untuk misalnya enak apa enggaknya. Tapi sejauh ini semua respon customer kita selalu menanyakan feedback pada customer. Setelah kita beli, kita biasanya kontak dia. Gimana feedbacknya? Ya semua alhamdulillah bilang positif ya. Untuk soal rasa dan harga khususnya. Nyimak kan? Nggak semua bilang positif tuh. Wah, konteks pandemik, Semuanya positif. konteks pandemik ya. Iya, bukan. Kalau 2019 masih boleh kita deket-deketan namanya positif lah, positif people gitu. Kalau 2020 kita harus jauh-jauh. Mending ke negatif people ya. Ya, Bener. ini digilirkan nicknya nih. Iya, benar. Kalau misalnya menurutnya Juli nih, kenapa nih teman-teman harus nyobain nih namanya lapisan artisan sandwich nih? Kalau menurut Juli sendiri sih, kenapa teman-teman harus nyobain lapisan sandwich ini? Karena yang pertama, itu tuh banyak orang yang berekspektasi tentang sandwich itu adalah roti kotak yang bisa dibelah dua. Kira-kira roti kotak dibelah. Iya, nggak apa-apa lanjut aja. Dibelah dua ya. Dipotong. Tapi untuk lapisan artisan ini kita tuh pakai roti baget, di mana orang tuh bakal out of the box mungkin ya, experience baru. Iya benar kan? Ya. Out of the box, karena lonjong, tidak Iya. box. Iya benar. Ini nih baguette dari France ini. Iya. Dari Iya. import. Import. Dari teman ya, dari France ya. Dari teman. Ada teman namanya French. Kira-kira tuh. Nah, jadi karena itu teman-teman harus nyobain banget buat yang penasaran. Selain itu juga secara tidak langsung teman-teman mendukung UMKM untuk kita yang baru merintis di semua saling membantu untuk di masa-masa ini juga di masa-masa selanjutnya. Yes. Selain itu kita bakal delivery dimanapun Anda berada. Saya coba untuk delivery. Yang paling penting sih nanti deliverynya langsung dari saya. Eksklusif. Dibuat sama Juli. Kulon ya. Ujung-ujung saya coba. Iya. Ya, Kalau bisa enggak virtual nanti cuma juga. dapat experience aja. Rasanya bener orang dari ujung kulon. Mbak, saya dengar bisa nganter ke ujung kulon, Mbak. Bisa, tapi virtual dulu ya Pak. Gitu. Iya, bener. Iya. Oke. Kemudian Langsung ke Sola. Kenapa orang-orang harus beli lapisan atau harus nyobain lapisan? Soalnya kita di sini nih menyajikan sesuatu hal yang beda dari segi mayones sama rasa sausnya yang kita buat. Soalnya kita buat sendiri dari mayonesnya, terus dari sausnya sendiri kita ada signaturnya tersendiri. Itu sih untuk dari aku. Wah, Benar. itu ya. Udah beda banget. Ya. Seniman sekali, makanya namanya artisan. Weh. Sausnya aja idealis. Filosofis. Bener banget. Dan harganya tidak surrealis. Baru tugas tahu surrealis sih. Mantap. Boleh kalau kalian tidak tahu artinya realis dan surrealis, bisa cek di Wirapedia. Wah, bisa dicek di podcast kita sebelumnya. Iya. Wirapedia. Oke, thank you banget nih buat lapisan artisan yang udah mau ngobrol sama kita ya. Thank you banget. Semoga setelah ini kita bisa bertemu lagi dan ngobrol lagi. Jangan lupa buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Oh iya, tempat Oh ini iya. juga. Ayo. Tempatnya nggak di mention, ntar kita Iya, diulang. terima kasih juga buat terima kasih juga buat
Cafe Gudang. Yo, di Cafe Sudah Gudang. provide tempat yang sangat homey banget. Wih, asik. Keren banget, selain bisa kalian nongkrong di Cafe Gudang, nyobain kopinya atau menu-menunya, bisa bikin konten nih kayak kita hari ini Kapan kan. lagi bisa nongkrong di cafe yang ada vibes Gudang ya? Iya, bener-bener feel kayak kamarku banget loh. Untuk anak SMA yang masih Backstreet, rokok atau apa bisa di sini. Ya, ada sih itu. Padahal banyak sekolah juga di sini. Padahal kita adalah cepunya juga. Wah, pelopornya juga ya. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast kali ini bersama Lapisan Artisan. Kalian jangan lupa juga buat follow ya Lapisan Artisan di lapisan.artisan itu di IG-nya, dan juga podcast Jumat malam biasanya tulisannya, dan hostnya nggak usah di follow. thank you ya sekali lagi buat Lapisan Artisan ya. Thank you. Oke. Jangan lupa tuh dicoba, dan jangan lupa juga dengan podcast Jumat malam di Spotify. Di mana lagi, Cok? Di Spotify. Di mana lagi, Cok? Spotify. Kalian bisa download juga Di Anchor makanya. di Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Stapaven, Winem, Information, MP3 MySpace. School, Pornhub. PLC. Wah. di Pornhub. Aku upload di Pornhub ternyata. Iya, Iya. keren. Bisa. Perut telanjang nggak? Boleh. Jangan. Wow. The OnlyFans bisa tuh. Iya. The OnlyFans. Oke. Thank you sekali lagi dan see you, goodbye. Bye.